Hai Spire Fellas, kembali lagi di Spire in Minutes. Perkenalkan, saya Ria, konsultan dari Spire Research and Consulting. Kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan teknologi, yakni penggunaan sistem smart home di Indonesia. Yuk simpang videonya. Smart home system adalah suatu sistem integrasi peralatan dalam rumah yang dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh menggunakan koneksi internet atau WiFi dengan handphone ataupun perangkat jaringan lainnya. Sebagai contoh, jika kita sedang di luar rumah dan lupa mematikan peralatan elektronik seperti lampu atau AC, maka bisa kita kendalikan dari smartphone. Atau contohnya lagi, penggunaan perangkat IP kamera CCTV yang bisa kita akses juga dari smartphone. Jadi, kita bisa langsung mengetahui apa saja sih yang terjadi di rumah. Berdasarkan kegunaannya, smart home market dibagi ke dalam 6 segmen. Antara lain, pertama, segmen kontrol dan connectivity, yang mana mencakup perangkat kendali jarak jauh atau remote control devices. Contohnya seperti hub atau gateway, tombol kontrol yang dapat diprogram, misalnya saklar dinding dan colokan pintar, dan smart speaker dari Amazon Echo dan Google Home. Yang kedua, smart appliance, yakni peralatan rumah tangga yang dapat terhubung ke internet termasuk peralatan besar seperti lemari es, mesin cuci, oven, dan lain-lain, serta perangkat kecil seperti microwave, mesin kopi, robot vakum, dan lain-lain. Yang ketiga, security system, yakni perangkat yang mengatur akses jaringan dan keamanan dalam bangunan. Ini termasuk produk pengawasan, misalnya kamera keamanan, sensor gerak, dan kunci pintu yang dapat dikendalikan dari jarak jauh, serta peralatan untuk pemantauan resiko seperti detektor asap dan sensor kelembapan. Yang keempat, home entertainment, yakni multi-room entertainment, misalnya smart sound system, projectors, dan lain-lain, dan perangkat streaming terhubung, misalnya Amazon Fire TV atau Google Chromecast, dan lain-lain. Yang kelima, segmen comfort and lighting. Segmen ini adalah perangkat untuk improvement the lighting atmosphere. Contohnya seperti smart WiFi LED dan wake up light yang dapat kita nyalakan dan atur warnanya dan sesuaikan dengan suasana yang kita inginkan hanya dari handphone. Yang keenam, segmen energi manajemen untuk mengontrol dan mengurangi konsumsi energi, tegangan, dan arus. Misalnya untuk mengatur pendingin ruangan, sensor suhu, dan sensor sinar matahari. Penetrasi pengguna smart home di Indonesia saat ini masih di bawah 5%, dan angka ini diperkirakan akan tumbuh hingga 14% pada tahun 2026. Namun, angka penetrasi ini masih cenderung sangat kecil, menandakan kesadaran masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah. Pandemi COVID-19 yang membuat aktivitas lebih banyak dilakukan di rumah, jika didukung dengan jaringan internet yang lebih cepat dan harga perangkat yang semakin murah, akan membantu meningkatkan penetrasi pengguna smart home di Indonesia. Indonesia termasuk dalam kategori early adopter dalam penggunaan smart home, dan hal ini membuat demand terhadap produk smart home masih sangat terbatas dari segmen tertentu, yaitu lebih banyak dari segmen kelas menengah ke atas dan di kota-kota besar di Indonesia, karena konsep rumah pintar butuh lebih banyak biaya plus butuh koneksi internet yang stabil. Dalam perkembangannya, beberapa properti developer sudah mengadopsi sistem rumah pintar. Mereka bekerja sama dengan produsen perangkat smart home untuk memberikan value added kepada calon penghuni. Penelitian menunjukkan bahwa perangkat smart home seperti touchless doors, smart kamera, CCTV, juga smart speakers memiliki peranan penting dalam memungkinkan implementasi social distancing yang aman. Dan sejauh ini, pemakaian CCTV IP kamera paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia untuk konsep smart home. Penyebab utama smart home semakin diminati masyarakat menengah adalah, pertama, perkembangan teknologi smartphone yang semakin maju dengan harga yang semakin terjangkau, juga penetrasi jaringan internet rumahan di Indonesia yang semakin tinggi dan semakin cepat koneksinya, membuat konsumen ingin mengoptimalkan penggunaannya karena produk seperti CCTV memerlukan koneksi internet yang stabil dan cepat. Yang kedua, beberapa peralatannya bisa dibeli langsung di e-marketplace, jadi sangat mudah didapatkan oleh konsumen. Juga karakter
konsumen Indonesia usia 20-30-an yang tech savvy, suka mengulik perangkat, ditambah PSBB, WFH, dan kampanye di rumah saja sejak 2020 memaksa konsumen untuk tetap di rumah. Akibatnya, mereka mulai mengeksplorasi perangkat-perangkat IoT dan smart home. Yang ketiga, harga peralatan smart home semakin terjangkau dan bisa kita pasang sendiri di rumah. Contohnya, brand dari Cina, Xiaomi, yang dikenal lewat produk ponselnya, tapi ternyata juga memproduksi berbagai macam peralatan untuk sistem rumah pintar. Seperti misalnya untuk menghidupkan dan mematikan televisi, AC, lampu, bahkan punya robot untuk menyapu ruangan. Selain itu, salah satu brand yang dikenal oleh masyarakat adalah Barbie, yang aktif mengkampanyekan produknya di online marketplace dan sosial media. Hanya dengan kisaran sekitar 300-an ribu, pembeli dapat memiliki IP kamera CCTV. Selain itu, ada juga brand Philips yang dikenal akan produk smart lighting-nya dengan rentang harga dari 85.000 hingga 2 jutaan. Kesan bahwa hanya rumah mewah saja yang menggunakan kamera pengawas atau teknologi canggih lainnya sepertinya sudah tidak berlaku lagi, karena sekarang semua rumah bisa menggunakan sistem smart home. Untuk pelaku industri dan pengguna smart home yang tertarik untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Spire di link di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa lagi.